Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Wa ba'd. Kali ini kita akan bahas surah Wadduha wal laili idza saja. Surah Wadduha. Surah ini dinilai oleh ulama sebagai surah atau wahyu yang ke-11 yang diterima oleh Nabi. Allah di sini bersumpah dengan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita semua tahu wahyu pertama 5 ayat Iqra. Wahyu kedua oleh ulama Nun wal qalami wa ma yasturun. Wahyu ketiga Al-Muzammil. Wahyu keempat Al-Muddaththir. Wahyu kelima At-Takwir. Wahyu ke-6 Sabbihisma. Wahyu ke-7 Alam Nashrah. Wahyu ke-8 Al-Asr. Wahyu ke-9 Wal Fajri. Setelah turun Wal Fajri atau beberapa ayat dari surat Wal Fajri, Jibril tidak datang-datang. Nabi Muhammad gelisah. Apa yang terjadi? Selama ini beliau sudah merasakan nikmatnya mendapat wahyu. Nikmatnya berdialog dengan Allah. Tiba-tiba tidak datang. Ada yang mendengar dari kaum musyrikin, Muhammad gelisah, sudah tidak datang wahyu kepada dia. Lantas mereka berkata, Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Bahkan boleh jadi Nabi Muhammad merasa ada sesuatu nih. Sehingga ulama-ulama beda pendapat. Berapa lama waktu antara turunnya akhir wahyu yang ke-10, yaitu surat Wal Fajr, dengan surat Wadduha ini. Ada yang berkata 2 hari, ada yang berkata 4 hari, ada yang berkata seminggu, ada yang berkata 15 hari. Paling lama riwayat menyatakan 40 hari Nabi gelisah. Itu yang paling lama. Oke. Karena kegelisahan ini dan itu saya ingin beri gambaran lagi. Itu mendapat wahyu Tuhan, berdialog dengan Tuhan, nikmat sekali. Itu sebabnya kata ulama, Nabi Musa waktu ditanya, matil kabiyaminika ya Musa. Musa, apa itu yang di tangan kananmu? Mestinya kan dia jawab singkat, ini tongkat saya. Jawabannya Nabi Musa kok panjang? Ya, karena dia merasa nikmat berjalan. Matil kabiyaminika ya Musa. Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Ini tongkatku. Ya toh, saya bertelekan dengan tongkat ini. Saya gunakan dia untuk mengusik dan mengembala kambing. Masih ada lagi kebutuhan-kebutuhan saya yang lain. Kok panjang-panjang kau wahai Musa? Nikmat berdialog dengan Allah. Kita pun bisa merasakan nikmat itu. Nah, tentu saja dengan tingkat yang berbeda dengan Rasulullah. Wajar Rasulullah gelisah. Wajar. Nah, turunlah ayat ini membantah. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mari kita lihat. Wadduha. Ad-duha itu matahari ketika naik sepenggalahan. Cahayanya enak, bercampur antara kesejukan dan kehangatan yang tidak terlalu panas. Itu gambaran dari wahyu. Wal laili idza saja. Kita pernah terangkan waktu di suratul Lail, al-lail itu bisa bertingkat-tingkat ya. Kapan paling kelam malam itu? Kapan kegelapan malam itu paling pekat? Di tengah malam. Saja itu artinya hening, sayu, diam. Ainun saja, mata yang sayu, yang kayak ngantuk begitu. Ya toh? Dan demi malam ketika dia kelam. Gambaran dari tidak hadirnya wahyu adalah malam. Tapi bukan awal malam, masih ada cahaya. Malam, baru Tuhan bersumpah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
tidaklah Tuhanmu, pemelihara dan pembimbingmu, meninggalkanmu dan tidak juga membenci. Nah, kita lihat. Seakan-akan Allah akan berkata begini, hai Nabi Muhammad, kamu kan lihat pagi datang. Apakah kalau pagi datang itu, malam tidak akan datang lagi? Malam datang. Kalau malam datang, apa menurut pengalamanmu pagi tidak datang lagi? Masih datang juga. Nah, kalau begitu, kalau pernah ada duha, cahaya wahyu datang kepadamu, dan dalam beberapa hari yang lalu tidak datang wahyu itu, sehingga engkau merasakan bagaikan adanya kegelapan, mestinya kamu tidak perlu ragu, kamu tidak perlu takut. Karena apa? Kan besok masih akan datang lagi. Itu seakan-akan Allah menghibur nabinya seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Siang itu orang bekerja atau tidak? Letih. Malam istirahat. Seakan-akan Allah akan berfirman begini. Hei, kedatangan wahyu itu merupakan tugas-tugas bagi kamu. Berat kamu terima. Sehingga kamu perlu beristirahat. Seperti halnya orang beristirahat di waktu malam. Nah, kalau begitu ketidakdatangan wahyu ini kepadamu bukan karena Allah membenci kamu. Bukan karena Allah meninggalkan kamu. Tapi Allah ingin kamu beristirahat. Ya tahu? Jelas itu hubungan. Wadduha walaili iza saja ma wadda'aka rabbuka. Wadda'a artinya meninggalkan. Kita biasa juga kalau dalam bahasa Arab itu al-wada'. Al-wada' itu artinya selamat tinggal. Ya tahu? Sebenarnya itu doa. Terambil dari kata ad-da'ah. Ad-da'ah itu lemah lembut. Seakan-akan orang yang berkata al-wada, saya berdoa supaya kamu terus mendapat kelemah lembutan dalam perjalanan kamu. Jadi Allah juga berkata ma wadda'aka, tidak meninggalkan kamu. Karena wada diucapkan untuk seseorang yang meninggalkan. Ada hal yang menarik. Qala itu apa artinya? Qala itu artinya membenci yang luar biasa. Coba diperhatikan, wadda'aka, tidak meninggalkanmu. Qala sangat membenci. Ada tidak dalam kata qala ini kata yang menunjuk mitra bicara? Kalau ada yang menunjuk, dia akan berkata qalaka. Ya kan? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka, ya kan? Tapi dia tidak katakan wa ma qalaka. Ada ulama berkata itu sengaja ditiadakan supaya bersajak ini. Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, terus terang sebagian ulama berkata bukan karena itu saja. Allah ingin menggambarkan begini. Tuhan tidak meninggalkanmu. Ada enggak orang yang ditinggalkan Tuhan? Ada orang yang ditinggalkan Tuhan. Biarkan dia jalan sendiri. Saya tidak beri dia bimbingan karena dia tidak mau. Nah, kita bertanya, ada enggak yang sangat dibenci oleh Tuhan? Dikatakan tidak ada. Tuhan itu maha kasih. Walaupun kepada yang durhaka, boleh jadi Tuhan benci, tapi tidak sangat benci. Jadi ayat ini ingin menyatakan Tuhan tidak meninggalkanmu dan Tuhan sama sekali tidak satu saat pun membenci dengan kebencian yang luar biasa. Itu sebabnya ada ulama berkata, pada akhirnya semua akan dapat rahmat Tuhan. Kalau di dunia ini semua dapat rahmat Tuhan. Seandainya Tuhan benci luar biasa, itu orang kafir tidak dikasih. Orang yang durhaka pada Tuhan tidak membenci sama sekali. Nah, ini pelajaran buat kita juga. Janganlah membenci luar biasa. Kalau ada kekasih, jangan cinta luar biasa. Kalau ada lawan, jangan musuhi dia, benci dia yang luar biasa.
Walal akhiratu khairul laka minal ula. Beda-beda pendapat ulama tentang apa yang dimaksud dengan al-akhirah. Biasanya Al-Quran kalau menggunakan kata yaum di depannya atau ad-dar di depannya, maka yang dimaksudnya itu kehidupan setelah kematian. Tetapi kalau al-akhirah tanpa kata ini, maka itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, masa depan, bisa di dunia, bisa juga masa depan di akhirat. Nah, karena itu walal akhiratu khairul laka minal ula bisa berarti apa yang akan datang, yang di belakang datang, itu lebih baik dari yang sekarang dan yang lalu. Wahyu-wahyu yang akan kamu terima di masa datang, itu lebih baik daripada yang sudah lalu. Karena di masa datang ini makin menyempurnakan ajaran agama. Itu satu. Bisa juga dampak serta keberhasilan yang akan kamu dapatkan di hari depan itu lebih baik daripada perjuangan-perjuangan dan keadaan yang kamu alami sekarang. Ya kan? Masa depan kamu bakal menang. Sekarang kamu belum menang. Gitu. Yang ketiga, memang maksudnya akhirat itu lebih baik dari dunia. Siapa sih yang berkata akhirat lebih... Akhirat itu lebih bagus dari dunia. Di dunia ini orang sedih, di dunia ini orang berjuang, di dunia ini ada ketidakadilan. Di akhirat itu lebih baik. Ya. Jadi saya kira jangan beranggap, jangan mempersamakan dunia dan akhirat. Persoalan kita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, kita harus memperolehnya dengan usaha di dunia. Jangan dipisahkan. Jelas ya? Jangan berkata, saya akan bekerja untuk dunia, seakan-akan hidup terus. Saya akan bekerja untuk akhirat, seakan-akan mati besok. Itu enggak benar itu. Bekerjalah untuk dunia, sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Itu ayat itu apa? Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Carilah melalui apa yang engkau peroleh dianugerahkan Allah di dunia ini kebahagiaan di akhirat. Jadi dia itu satu mata uang dengan dua sisi, jangan pisahkan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan pasti, sungguh, pasti Tuhanmu, pembimbingmu, pemeliharamu akan menganugerahkan kepadamu sampai kamu rela. Ada ulama yang membatasi, diberikan ini, diberikan itu. Semua pembatasan tidak tepat. Kita tidak tahu apa yang menjadikan Rasul rela. Ada salah satu riwayat berkata, kira-kira Rasul tidak rela kecuali kalau semua umatnya masuk surga. Ya toh? Alhamdulillah kalau begitu. Nah, hanya saja tentu Rasul pun tidak rela untuk mengorbankan nilai-nilai agama. Ya toh? Nah, jadi kita tidak usah batasi dan kita tidak perlu menentukan. Yang jelas saya beri kamu sampai kamu puas. Apa yang memuaskan kamu saya akan berikan kamu. Nah, awal ayat ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan merasa ditinggalkan Tuhan. Ya. Nah, lanjutannya meyakinkan beliau bahwa beliau tidak ditinggalkan Allah. Bahkan akan diberi masa depan yang lebih baik. Ya, bahkan bukan hanya itu, akan diberi sampai puas. Allah kemudian melanjutkan untuk membuktikan benarnya apa yang Allah ucapkan. Dikatakannya, alam yajidka yatima fa'awa. Bukankah kamu dulu sendiri? Bukankah kamu dulu tidak ada yang melindungi kamu? Fa'awa. Awa itu asalnya kembali. Orang yang kembali ke rumah dirangkul di rumah, dilindungi, itu awa. Bukankah kamu dulu sendiri yatim? Lalu Allah melindungi kamu. Antara lain pertama dilindungi oleh Abu Talib, ya, oleh Abdul Muttalib dulu ya, baru Abu Talib.
tidak punya. Kemudian alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah kamu dulu bingung? Dhallan di situ jangan diartikan sesat. Kata dhal itu adalah segala sesuatu yang tidak mengarah kepada yang benar, itu dhal. Itu sebabnya putra-putra Nabi Yakub menilai ayahnya, inna abana lafi dhalalin. Ayah kami dalam kesesatan. Bukan artinya sesat tidak tahu agama, itu Nabi kok. Tetapi artinya tidak mengarah kepada yang benar. Orang yang lupa juga dinamai dhalla, ya kan? Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Itu perempuan karena perhatiannya bukan pada perdagangan, boleh jadi utang piutang dia tidak ingat. Jadi boleh jadi dia lupa. Nah, maka antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Nah, dhalan, bukankah kamu dulu tidak tahu arah yang benar? Sebelum turunnya wahyu, Rasulullah bingung. Bagaimana nih? Ada yang menyembah berhala, ada ajaran Kristen, ada ajaran Yahudi, bingung beliau. Kamu dulu bingung kan? Maka Allah memberi kamu petunjuk, turun wahyu-wahyu. Itu perhatian Tuhan kepada kamu. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah kamu dulu miskin, tidak memiliki apa-apa? Fa'aghna. Ada yang mengartikan aghna menjadikan kamu kaya. Katanya dia kawin dengan Khadijah jadi kaya. Kita katakan tidak. Kekayaan itu tidak diukur dengan banyaknya harta. Kekayaan itu diukur dengan kepuasan seseorang. Ibu bisa jauh lebih kaya dari konglomerat. Kekayaan itu diibaratkan dengan lingkaran 360 derajat. Besar tapi tidak bulat, tidak 360 derajat. Kecil tapi bulat, itu 360 derajat. Kepuasan itu yang dinamakan al-ghina. Laisal ghina bikasratil ard. Bukannya kekayaan itu dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafs. Rasulullah tidak pernah kaya raya. Pernah di rumahnya tidak ada makanan. Tetapi puas hati. Alam yajidka yatiman fa'aghna. Maka karena itu, fa'ammal yatima fala taqhar. Kamu dulu pernah yatim, Tuhan memelihara kamu. Kalau demikian, jangan kamu hardik, jangan kamu berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dulu kamu pernah bertanya-tanya tentang apa jalan yang benar. Kalau begitu, kalau ada yang bertanya, as-sa'il bisa berarti bertanya, bisa berarti minta. Kalau ada yang minta sesuatu kepada kamu, kalau ada yang bertanya kepada sesuatu kamu, jangan hardik dia. Kamu boleh luruskan. Ada yang minta, sampai-sampai Nabi pernah bersabda, kalau kamu lihat ada satu orang bergelang emas, lantas dia minta, jangan tolak permintaannya. Jangan tolak permintaannya. Itu kepada orang yang mampu memberi. Tetapi kepada orang yang minta, yang mau minta, diberi pesan. Jangan minta. Siapa, Nabi bersabda, siapa yang berjanji kepada saya tidak akan minta, saya akan doakan dia masuk surga. Ada satu orang saya janji, didoakan masuk surga. Dia punya sesuatu yang jauh, dia tidak mau. Dia sendiri ambil. Tongkatnya ada, dia sendiri pergi ambil. Jangan minta. Tapi kalau diberi, terima. Wa amma sa'ila fala tanhar, baru wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke, kita lihat ini. Ada yang berkata, beritakanlah tentang nikmat Allah. Ada orang dapat rezeki, dia sembunyi. Ada orang dapat rezeki, kalau ditanya, kalau diminta, tolong beri duitnya, tolong bantu saya, dia katakan saya nggak punya. Ya, itu namanya dia tidak menyampaikan tentang itu satu. Yang kedua, kalau Anda memiliki mendapat rezeki dari Allah,
Allah senang nampak bekas rezekinya itu pada Anda. Anda punya duit, pakai pakaian yang bagus. Jangan ini. Itu salah satu bentuk daripada membicarakan nikmat Allah. Nah, ada pendapat lain tentang arti nikmat. Diamati oleh ulama-ulama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menggunakan kata nikmat untuk tuntunan agama. Nah, jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, mereka artikan adapun nikmat Tuhanmu yang disampaikan kepadamu berupa tuntunan-tuntunan agama, maka hadis sampaikan itu pada orang. Kamu kan selama ini sudah dapat wahyu, itu tuntunan agama. Sampaikan itu kepada orang. Itu makna wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada satu hal yang menarik. Kalau Bapak Ibu perhatikan, itu susunan ayat ini dimulai yatim, alam yajidka yatiman fa'awa, dhalan, tidak tahu arah maka diberi petunjuk, miskin lalu diberi kepuasan. Tetapi susunannya fa'ammal yatima sama dengan alam yajidka yatiman, ya kan? Karena kamu pernah yatim, maka kalau yatim jangan ini. Baru selanjutnya wa ammas sa'ila fala tanhar. Ini ammas sa'ila sejalan dengan wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa wajadaka dhalan fahada itu kan yang kedua ya disebut. Mengapa waktu Allah memerintahkan amalan-amalan tertentu, dia berkata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dia taruh yang terakhir. Kenapa dia taruh yang terakhir? Karena Allah ingin mengakhirkan dirinya. Perhatikanlah orang yang butuh, saya tidak banyak butuh. Kita bisa mengambil kesimpulan dari apa yang kita baca ini. Yang pertama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Ini yang pertama. Allah tidak meninggalkan beliau, bahkan Allah akan menganugerahkan kepada beliau sampai beliau puas. Itu satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menekankan perlunya memberikan perhatian kepada semua orang yang lemah. Baik yatim, miskin, memberi perhatian kepada semua orang yang butuh, baik butuh harta maupun butuh informasi. Ini sejak dini. Yang ketiga, bahwa dalam konteks memberi perhatian itu adalah lebih wajar memberi perhatian kepada makhluk ketimbang memberi perhatian kepada Allah. Ini kalau kewajiban Anda telah selesai. Itu sebabnya misalnya ada anak mau jatuh, saya lagi sholat. Saya teruskan sholat atau saya bantu anak itu? Bantu anak. Tadi saya beri contoh soal saya berkewajiban berzakat. Zakat saya memang untuk manusia. Tetapi kalau saya sudah punya uang, terus saya mau gunakan uang itu untuk pergi umrah, yang mana lebih bagus? Saya pergi umrah atau saya bantu orang? Bantu orang. Karena Allah mendahulukan makhluknya atas dirinya. Saya kira ini kesimpulan yang dapat kita ambil dari surah ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.